buka bedah buku ini di sejumlah kota-kota besar. Insya Allah kita ingin semua bisa berbicara di sini, termasuk juga penulis buku. Tapi saya tanyakan kepada Ustadz Abdul, katanya penulis bukunya sulit untuk didatangkan. Jadi mudah-mudahan melalui media ini kita bisa langsung bertatap muka bersama penulisnya. Itu akan lebih baik untuk mendapatkan kebenaran. Teman saya, seorang wartawan senior, mengatakan kepada saya mendapat buku ini gratis dari polisi. Lalu setelah teman saya ini membaca, dia mengatakan kepada polisi jenderal tadi, kalau polisi mengedarkan buku ini, menggratiskan kepada orang-orang dalam rangka untuk mengubah fikrah, supaya mengatakan bahwa Usama bin Laden itu teroris, supaya mengatakan Ba'asyir itu teroris, supaya mengatakan Ahmad Yasin teroris, itu seperti menepak di air di dulang, dia akan terkena ke dalam mukanya sendiri. Ketika saudara membaca buku ini, Imam Samudra, Aku Melawan Teroris, maka setuju atau tidak, wacana jihad itu menjadi wacana nasional, sehingga menjadi diskursus yang sangat menarik, baik di kalangan akademisi, di kalangan ulama, ilmuwan, bahkan peneliti. Ini satu hal yang perlu kita syukuri. Tetapi tiba-tiba muncul satu buku yang berjudul Mereka Adalah Teroris. Saya membayangkan buku ini tadinya untuk mengcounter bahwa Imam Samudra adalah teroris, tapi bahasanya digunakan kalimat mereka adalah teroris. Berarti dalam benak saya mungkin ada yang lain-lain yang dikatakan mereka itu adalah teroris. Ternyata setelah kita lihat di dalam lembaran buku, mereka adalah teroris, saya mencatat beberapa hal yang perlu saya sampaikan secara garis besar. Yang pertama, halaman 66 sampai 67 dinyatakan di Indonesia ada DITII, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Persis, NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Kelompok-kelompok tersebut telah keluar dari kriteria Al-Jamaah, Al-Firqatun Najiyah yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Mereka adalah sesat, tidak termasuk Al-Firqatun Najiyah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Halaman 59. Pemikiran sesat generasi awal Khawarij yang dimotori Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, Al-Maududi, Said Hawa dan lain-lain, kemudian dilanjutkan tongkat estafet ini oleh para Ruwaibidah, yaitu orang yang dungu, sok bicara tentang urusan umat. Masa kini semacam Dr. Safar Al-Hawali, Salman Al-Audah, dan sang jagoan konyol Usama bin Laden. Tokoh-tokoh Khawarij Indonesia yang lebih senior seperti Abdullah Sungkar alias Ustadz Abdul Halim, Abu Bakar Ba'asyir alias Ustadz Abdus Somad dan lain-lain. Halaman 69. Hasan Al-Banna sendiri adalah penganut aliran sesat tarekat Hustafiyah, salah satu tarekat tasawuf. Demikian juga Mustafa As-Sibai dan Umar Al-Tilmisari, dua tokoh besar gerakan ini yang berakidah sufi. Demikian juga hidup di tengah-tengah gerakan sesat ini Sayyid Qutb dan Muhammad Qutb yang mengusung pemikiran-pemikiran takfir atau pengkafiran terhadap kaum muslimin, yang kemudian sangat populer dan terkenal di kalangan dunia hizbiyun. Dan masih banyak lagi sederet tokoh-tokoh besar mereka yang masing-masing mengusung pemikiran-pemikiran sesat yang mereka adopsi dari aliran-aliran sesat, baik Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Sufiyah dan lain-lain. Sebut saja di sana Hasan Turabi, Said Hawa, Yusuf Qardawi, Muhammad Al-Ghazali dan lain-lain yang masing-masing memiliki pemikiran dan akidah yang bermacam-macam. Halaman 85. Dedengkot teroris semacam Usama bin Laden, Abdullah Azzam, Mullah Umar dan yang sejenis mereka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Halaman 130.
Usama bin Laden, Safar al-Hawali, Salman al-Audah, Abdullah Azzam, Abdul Aziz Rantisi, Mullah Umar, Aiman Zawahiri, Ahmad Yasin, Syekh Ahmad Yasin, dan lain-lain. Bukan ulama, terlebih mau dikatakan ulama mujahid. Halaman 36. Yang saat ini kembali dihidupkan oleh tokoh-tokoh semacam Safar, Salman, Muhammad Surur, Aid Al-Qarni, Usama bin Laden, dan lain-lain, yang hakikatnya mereka ambil dari pemikiran-pemikiran bejat Hasan al-Banna, Said Qutb, Muhammad Qutb, dan lain-lain. Mereka pada hakikatnya adalah Khawarij gaya baru. Halaman 331. Orang-orang semacam Hasan al-Banna, Said Qutb, Muhammad Qutb, Yusuf Qardawi, Muhammad Surur, Muhammad Al-Misri, Syekh Ahmad Yasin, Abdullah Azzam, Safar al-Hawali, Usama bin Laden, Mullah Umar, Jenderal Khattab, dari church-nya ya, adalah orang-orang yang jahil, membenci ulama, bahkan nyempal dari barisan para ulama. Dan yang terakhir, dalam buku ini ada banyak dalil yang membenarkan bolehnya meminta bantuan kaum musyrik alias togut kapitalis Amerika untuk memerangi Irak karena alasan darurat atau terpaksa. Dan mereka memberikan pembenaran juga terhadap kedatangan pasukan Amerika kafir harbi di bumi Islam Saudi Arabia, itu di Dahran. Dan berbanyak sekali dalil-dalil yang mereka gunakan untuk menjustifikasi hal ini. Dan yang terakhir adalah satu fatwa yang disebutkan dalam situs resmi bahwa berjihad di Lebanon ya adalah hukumnya haram karena di sana adalah Syiah Rafidhah. Jadi pertanyaannya adalah, bolehkah kita membantu Syiah Rafidhah? Hukumnya haram. Yang kita tanyakan adalah, kenapa tidak ada fatwa? Bagaimana hukum Amerika yang menyerang kaum muslimin? Bagaimana hukum terhadap Israel yang mengagresi kaum muslimin? Kenapa tidak ada? Oleh sebab itu saya ingin mengatakan dalam satu kalimat, ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, ya ayuhan nabi, harridil mu'minina alal qital, iyyakum minkum ma'isruna sabirun yaghlibu mi'atain, akhir ayat. Wahai nabi, kobarkan semangat jihad untuk melawan musuh-musuh kamu. Jika di antara kamu ada 20 orang yang sabar, niscaya bisa mengalahkan 200 mereka. Maka lahirnya buku ini ibarat menggunting dalam lipatan kami, menggunting semangat jihad yang sekarang ini sedang berkobar. Buku ini sebenarnya tidak sendirian, tapi ada buku-buku lain yang memang sengaja diterbitkan untuk Ghazul Fikri. Di antaranya adalah Negara Tuhan, kemudian Mengurai Jamaah Islamiyah. Nah, saudara sekalian, saya mungkin akan membatasi, karena ini bukunya siapa teroris siapa khawarij, saya hanya akan membatasi pembicaraan soal teroris. Perlu diketahui bahwa hari ini kita telah memasuki fase perang besar, yaitu perang salib baru. Hal itu dinyatakan sendiri oleh George Bush beberapa saat setelah tragedi World Trade Center. Dia mengatakan, either with us or with terrorists. Sekarang hanya ada dua pilihan, bersama kami atau bersama teroris. Maka dia katakan, maka saat ini crusade atau perang salib telah dideklarasikan dan membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan ini. Nah, saudara sekalian, dua opsi ini diangkat, diadopsi dari politik Dajjal, ya, api dan air. Ya. Apinya Dajjal sesungguhnya jalan menuju surga, dan airnya Dajjal jalan menuju neraka. Maka dua opsi ini diangkat oleh George Bush untuk menghegemoni dunia. With us, bersama kami, we give you carrot, kami akan berikan Anda dolar. With teroris, sedangkan kalau bersama teroris, we give you stick, akan kami beri stick, yaitu tongkat. Dari kacamata syariat, ya, apa yang dilakukan oleh George Bush ini
adalah menjalankan, ya, dalam ajaran Islam itu al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Tauhid yang benar, tauhid yang sehat, tauhid yang lurus, cirinya adalah memiliki jiwa al-wala wal bara. Al-wala, dia loyal, dia simpati, dia empati, dia mendukung Allah, Rasulullah dan para pengikutnya yang setia, walaupun hanya dengan kata-kata. Ini al-wala. Al-bara, maka dia akan membenci siapapun yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dia akan memusuhi siapapun yang dimusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun itu orang tua mereka sendiri. Jadi George Bush itu ternyata lebih pintar daripada kita. Kita sudah ngaji tauhid berpuluh-puluh tahun, di hadapan kepada fenomena sekarang ini tidak bisa menjawab, ya. Sedangkan moncong meriam sudah ada di depan. Mengapa kita mengatakan, kita belajar tauhid dulu, kita masih bab pertama di tauhid ini, jadi kita harus bersihkan tauhid dulu, ya. Atau juga dengan perkataan kita belum punya imam, ya, maka kita punya imam dulu. Nah, subhat-subhat inilah yang telah menggugurkan tauhid uluhiyah mereka. Al-wala wal bara ini sudah diterapkan oleh George Bush dan efektif. Apa buktinya? Seluruh dunia ini, ya, termasuk Indonesia pada waktu itu Megawati memilih karet, memilih dolar, ya. Hanya beberapa negara yang menolak, yaitu ada 5 yang disebut dengan axis of evil, poros setan. 1 Afghanistan, 2 Irak, 3 Iran, 4 Suriah, 5 Korea Utara. Itu yang menolak. Selebihnya semua negara, ya, berlomba-lomba mencium pantat Amerika dengan imbalan dolar. Berapa dolar yang diterima Indonesia? Anda harus membaca laporan John Gersman bahwa tahun 2002 saja pemerintah Indonesia menerima 657 juta US dollar. Saudara sekalian, apa imbalan dari pilihan kotor ini? Imbalannya adalah sampai hari ini Densus 88, Detasemen Khusus 88 Mabes Polri telah menangkap 325 aktivis muslim sebagai teroris. Saya langsung bertemu dengan Jenderal Bekto Suprapto, Komandan Densus 88 yang kebetulan Katolik. Saya tanya, kenapa tidak ada teroris yang agamanya kafir, agamanya Kristen, Katolik? Kenapa tidak ada? Kenapa semuanya muslim? Tidak ada jawaban, ya. Dan hari ini kita betul-betul dibuat sangat-sangat terkejut. Yusuf Kala telah mengaku bahwa pihaknya telah menerima surat dari Vatikan, ya, atau tahta suci, supaya menunda eksekusi Thibault. Seandainya Thibault dieksekusi, kebetulan dia Katolik, maka akan tercetaklah satu opini bahwa umat Katolik, orang Katolik membantai umat Islam di Poso. Ini akan diingat sampai hari kiamat. Dan anak turun mereka akan terus melakukan perlawanan, ya. Nah, oleh sebab itu penundaan-penundaan ini memang sangat berbahaya. Karena itu bisa jadi ini menjadi trigger, ya, atau pemicu terjadinya konflik-konflik susulan. Bukan karena pidato saya, bukan karena ceramah saya, tetapi justru kelambanan atau ketakutan terhadap intervensi asing. Anda jangan bayangkan yang namanya Vatikan itu negaranya segede Amerika. Vatikan itu hanya 75 hektar, ya, tapi bisa mengatur bangsa muslim terbesar di dunia yang luasnya 2 juta kilometer persegi. Umat Islamnya 88,2% dari 210 atau sekitar 190 juta. Luar biasa. Sementara Imam Samudra yang akan dieksekusi tanggal 22 Agustus waktu itu, ya. Dan saya bertemu, dia mengatakan ahlan wa sahlan ya maut. Saya sudah rindu dengan bidadari. Kan gitu. Nah, kenapa ada beda? Kenapa ketika Thibault akan dieksekusi dia ketakutan, dia merasa takut? Kalau dia yakin akan masuk surga, maksudnya dia
ahlan, welcome. Ya. Ini yang harus kita lihat supaya kita itu cerdas untuk membahasakan al-wara wal bara. Oleh sebab itu saya ingin bertanya, kalau andai kata Luqman Mbak Abdul ada di sini, seandainya saya mengatakan atau saudara disuruh pilih oleh George Bush, with us or with terrorists, milih yang mana? La manzila bainal manzilatain. Nggak ada tempat di antara dua tempat itu. With us or with terrorists. Kan begitu? Nah, kalau Anda milih with us, ya, with us itu ya George Bush, Tony Blair, ya kan, Ohad Elmur, kan, Howard dan sebagainya. Teroris, nah teroris ada lagi namanya list, Foreign Terrorist Organization, daftar teroris asing. Ada di situ Hamas, ada di situ Al-Qaeda, dan nomor 35 adalah Jamaah Islamiyah yang dipimpin katanya oleh Abu Bakar Bashir. Itu teroris. Kemudian PBB dalam resolusi nomor 1267 juga memuat nama-nama. Jadi nama-nama yang tadi disebut oleh Luqman Ba'abdo itu yang ditulis oleh PBB sebagai teroris. Kalau gitu siapa kamu Luqman? Siapa kamu sekarang ini? Ya, kamu ini siapa? Nah, maka kami mengajak mubahalah kepada Luqman. Apakah mereka teroris yang disebut itu, atau sebaliknya? Ya, kalau benar mereka teroris, Usama bin Laden teroris, sebagaimana ditulis oleh Luqman, saya siap disambar petir. Tapi sebaliknya, kalau yang disebut itu Usama bin Laden, Abu Bakar Bashir adalah mujahid, maka dia disambar petir. Kalau tantangan ini nggak dijawab, maka dialah pembohong. Tidak ada cerita lagi, ya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, oleh sebab itu kalau George Bush bisa mempraktikkan al-wala wal bara melalui akidah dajalnya, kenapa saya tidak? Kan? Wa may yatalau minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk kaum itu. Walaupun dengan satu kalimat, akan saya bacakan halaman 269 270. Siapa sebenarnya pelaku bom Bali 1? Dengarkan baik-baik. Ali Gufron, Amrozi, Hernianto dan aku sendiri menjalankan rekonstruksi dalam tanda kutip tersebut. Artinya rekonstruksi yang dipaksakan. Disadari atau tidak, pada saat itulah kami semua menjadi pengkhianat, yang mengkhianati diri sendiri, mengkhianati risalah jihad. Ya, mereka bertiga telah berkhianat untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Dan aku sendiri berkhianat untuk secara tolol mengikuti pengkhianatan itu. Aku terjebak oleh argumentasi setan. Ini versi Hernianto dalam tanda kutip yang dilontarkan oleh si sakit gigi sepanjang hari dalam tanda kutip. Maka pengkhianatan kami seperti itulah yang disebut sebagai fakta dalam tanda kutip oleh gerombolan penyidik bom Bali. Dalam footnote-nya, Hernianto yang sekarang insya Allah syahid tidak pernah mengakui adanya materi rencana bom Bali dalam rapat di rumahnya, baik dalam BAP, berita acara pemeriksaan, maupun di persidangan. Seluruh saksi juga mementahkan hal itu, seperti Ali Gufron, Amrozi, Idris, dan Abdul Ghani. Idris satu-satunya terdakwa yang sebelumnya sempat mengakui adanya rapat tersebut, akhirnya mencabut pengakuan itu dengan alasan salah paham dan ikut-ikutan berita yang terlanjur beredar. Yang benar, materi rapat di rumah Hernianto adalah membahas soal demo penggagalan pertemuan pimpinan gereja-gereja sedunia di Hotel Lord-In Solo. Dari sini, aroma rekayasa terbukti secara sah dan meyakinkan untuk menjebak para tersangka, ya, bukan pemain utama, bom Bali dengan Perpu Anti Terorisme pasal 14 dan 15. Mengapa hal memalukan itu sampai terjadi? Ini kata Imam Samudra. Sebabnya Hernianto telah gembur dihajar polisi pada awal penangkapan. Ali Gufron bawa belur, Amrozi kena damprat, aku tak berbeda. Kami semua under pressure. Semoga generasi di belakang hari nanti tidak berbuat sebodoh dan selemah kami dalam menghadapi tipu daya dan tekanan tagut. Ingatlah bahwa sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Astagfirullahaladzim. Saya tidak akan menyampaikan di sini karena saya ikut rapat tertutup dengan almarhum Zaid Al-Maulani. Siapa sesungguhnya pelakunya? Tapi saudara sekalian,
tuduhan terorisme ini telah memfitnah Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Beliau harus mendekam di penjara 4 tahun. Dan banyak sekali para aktivis muslim harus menerima fitnah-fitnah semacam ini. Apakah Anda akan ikut memfitnah mereka dengan mengatakan mereka adalah teroris? Silahkan. Dan nanti akan ada yaumul furqan jam'an. Mungkin kita akan berhadapan-hadapan di medan perang. Mungkin, sangat mungkin. Walaupun kita sama-sama berjenggot, berjidat hitam, berbaju koko, dan bercelana congkrang, tapi yang satu minus jihad, yang satu ansarut tagut, yang satu ansarullah. Saya lihat dalam bukunya siapa ini? Abdul Fikar Akah ini ada satu judul yang menarik. Al-Ustadz Luqman bin Muhammad Abduh adalah ulama dan mujahid. Bahkan disebut di sini ahlus sugur. Saya tanya kapan dia berperang, kapan dan di mana dia perang, dan siapa lawannya. Tapi memang ini menarik buku ini. Rupanya Abduh ini punya teori. Orang itu diangkat setinggi langit dulu, setinggi langit, baru dijatuhkan sehingga nggak bisa bangun lagi. Nah itu saya kira ya bagus Abdul ya. Tapi saya terus terang waktu membaca ini enak betul. Wah, enak betul. Kapan jihadnya, kapan perangnya, kok disebut al-thugur. Ternyata setelah Anda baca semuanya ini, Luqman Abduh ini bukan al-thugur, ahlut tahawur. Ya, ahlut tahawur. Dia membuat satu vonis-vonis yang sangat berbahaya dengan menuduh ulama-ulama yang sudah terbukti, ya baik fisik, kita lihat fisiknya ya, berperang berjihad dikatakan khawarij bahkan teroris. Wa na'udzubillahi min dzalik. Saya betul-betul tersinggung dengan apa yang dia tuliskan dalam bukunya itu. Oleh sebab itu, tolong sampaikan tantangan kami dari Majelis Mujahidin, khususnya Departemen Data dan Informasi, untuk mengadakan mubahalah kepada Saudara Luqman untuk membuktikan siapakah yang benar dari ucapan sopan ini. Dan inilah saat yang perlu untuk kalian ketahui bahwa kebenaran harus ditegakkan dari dalam kalangan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah, sekitar bulan Januari dan Februari yang lalu tahun ini juga, ketika saya sedang menulis buku debat terbuka Ahlus Sunnah versus Ingkar Sunnah, ya, itu memang semangatnya menghadapi aliran sesat gitu ya. Jadi waktu di Milis ada debat seperti itu dan saya ikut, lalu teman-teman di kantor dan juga pimpinannya bilang dibukukan saja. Akhirnya saya bukukan dengan berbagai tambahan referensi rujukan. Waktu itu bukunya Luqman Babu, Al-Ustadz Luqman Babu, hafizahullah, yang saya sering menyebut dalam buku saya, sebetulnya sudah ada di kantor. Teman-teman juga sebagian sudah baca dan rata-rata pada bilang panas gitu kalau baca gitu ya. Banyak tuduhannya, banyak kata-kata yang tidak benar, banyak yang bohong, butuh kesabaran dalam membacanya dan sebagainya. Waktu itu saya belum mencoba untuk membacanya. Saya menyelesaikan membantah aliran sesat satu ini, orang-orang ingkar sunnah, dan sudah dibedah bukunya dan juga di beberapa radio juga sudah dibedah. Selesai menulis, setelah selesai terbit juga, baru saya mulai membaca-baca buku mereka adalah teroris, sebuah tinjauan syariat, Al-Ustadz Luqman bin Muhammad Babu ini. Ternyata betul kata teman-teman, ketika membaca itu rasanya waduh, ini panas gitu ya, membutuhkan kesabaran ekstra memang. Para ulama, para syuhada, jamaah-jamaah kaum muslimin, banyak pihak gitu ya,
yang sudah diakui baik itu personal ataupun institusi, diakui perannya, sumbangsihnya, keilmuannya gitu ya, itu dianggap sesat, dianggap ahlu bid'ah, dianggap khawarij, teroris, dianggap ingusan dan sebagainya. Bahkan khawarij dan teroris yang beliau menyamaratakan seperti itu. Lalu ketika saya baca, ini jangan-jangan ada sesatnya juga nih, dalam tanda kutip gitu ya. Ada hal-hal yang perlu diluruskan di dalam buku tersebut. Dan waktu itu sudah ada teman-teman menyarankan sudah dibuat aja buku bantahannya gitu. Namun saya tidak langsung membuat buku bantahannya. Saya mencoba SMS ya, beberapa kali SMS, pernah dibalas sekali, lalu setelah itu tidak pernah dibalas lagi. Lewat email beberapa kali, bahkan email yang kedua atau yang ketiga itu saya taruh di milis. Saya tembuskan ke beliaunya dan alamat emailnya Majalah Syariah dan mereka adalah terorisnya. Itu juga tidak digubris. Bahkan email terbuka saya itu terdiri dari sekitar 18-an pertanyaan mungkin ya. Itu juga dimuat, ada yang minta izin untuk memuatnya di situs yang lain. Ya ahlan wa sahlan, silakan. Dan itu juga didiskusikan di milis, termasuk di tempat yang lain, di internet juga. Itu belum ada tanggapan juga. Sekiranya saya dikasih email atau SMS, mungkin barangkali tidak perlu buat buku. Apakah mungkin dikira tidak ada perlunya menanggapi saya dianggap kecil atau bagaimana? Akhirnya ya sudah, klarifikasi tersebut saya ungkapkan dalam bentuk buku. Lalu mulailah saya menulis buku bantahan Ustadz Umang Babduh itu, yang kemudian saya kasih judul siapa teroris, siapa khawarij. Akan tetapi saya memakai tanda tanya di sini. Artinya tidak menuduh, tidak mengklaim, cuma mencoba untuk menyebutkan kriteria, bukti, fakta dan datanya saya sebutkan. Kalau mau disebut siapa yang teroris dan siapa khawarij, silakan dicocokkan saja sebetulnya siapa yang khawarijnya dan siapa terorisnya. Lalu sampai terbit buku ini dan alhamdulillah tanggapan cukup bagus. Dan sudah beberapa kali dibedah di Lampung, di Poso dan di radio juga ya. Dan juga ahlan wa sahlan sekiranya dari kelompok Ustadz Luman Muhammad Babduh. Sebetulnya sudah ada pihak yang mencoba menemukan gitu ya, dari sejak awal buku ini terbit tapi belum juga terlaksana, di salah satu kota di Jawa Tengah dan di salah satu kota di Jawa Timur, bahkan termasuk di pusat mereka. Tetapi katanya jangan ketemu dengan mereka, nanti jatuhnya debat. Berdebat itu tidak sesuai dengan salafus soleh katanya. Ada debat gak sesuai dengan salafus soleh, mencaci maki, mencela, menuduh-nuduh orang, barangkali menurut mereka sesuai dengan sunnah salafus soleh. Wallahu a'lam. Gak habis pikir. Padahal yang namanya munawwarah, ya, mencari kebenaran, mencari al-haq, itu dari sejak zaman sahabat juga mereka terkadang berdiskusi lah ya antara mereka. Kemudian pada masa tabi'in dan masa para imam, munawwarah bahkan semakin kental terasa. Artinya mencari kebenaran itu tidak mesti harus debat lalu saling menjatuhkan, tidak. Itu bukan akhlak kita. Wallahu a'lam mereka gitu ya, tidak mau dipertemukan. Dan sampai sekarang saya ahlan wa sahlan kalau mau dipertemukan ya, silakan. Baik, dalam buku ini setelah membaca, saya kumpulkan ini banyak sekali coret-coretan saya dalam buku ini. Dan dalam penutup buku saya katakan tidak semuanya bisa saya tulis karena akan membutuhkan buku yang sangat tebal, bahkan bisa lebih tebal dari ini kalau semua catatannya itu saya kupas. Makanya ada sebagian kata kalimat dalam buku ini yang menyebutkan insya Allah akan dibahas pada bab berikutnya atau babnya. Waktu itu memang rencananya mau membahas semuanya, ternyata teman-teman bilang udahlah dicukupkan saja untuk buku ini, nggak usah terlalu panjang lebar. Yang penting intinya sudah bisa ditangkap bahwa buku ini banyak bohongnya, banyak dustanya, banyak tuduhannya dan sebagainya. Catatan pertama dalam buku ini, ketika saya menuliskan judul, saya sebutkan beliau ini belum masuk catatannya, tapi masih mengkritisi masalah judulnya. Beliau menyamakan antara teroris dan khawarij, di mana masing-masing baik teroris ataupun khawarij ya, itu mempunyai nilai merah negatif, hal-hal yang sifatnya buruk. Itu disamaratakan oleh Ustadz Muhammad Babduh bahwa teroris adalah khawarij, bahwa khawarij adalah teroris, sama saja tiada beda.
itu dilekatkan pada personal-personalnya, pada para ulama, para syuhada dan jamaah kaum muslimin, ya ikhwanul muslimin, Hizbut Tahrir, dan secara mutlak bahkan mereka mengatakan yang namanya al-firqah najiyah atau Taifah al-mansurah itu ya mereka mengatakan demikian, itulah mereka. Ada klaim seperti itu dan juga saya sebutkan di sini. Jelas berbeda, tidak sama antara khawarij dengan teroris. Meskipun ada persamaannya, tetapi tidak bisa disamaratakan begitu saja dan dikatakan sama saja tiada beda. Misalnya yang namanya teror ya, teroris itu bisa orang Islam, bisa juga bukan orang Islam, orang Kristen, orang Yahudi, non Muslim bisa melakukan tindakan teror dan dia juga bisa disebut sebagai teroris. Adapun yang namanya khawarij dari sejak awal kemunculannya itu sudah lekat dengan Islam. Mereka adalah orang-orang Islam yang menyempal, yang menyimpang, yang sesat, yang muncul pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib pasca Pak Tahkim, dan kabarnya, beritanya, hadisnya sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tidak selalu yang namanya teroris itu dalam melakukan tindakan terornya, entah itu ngebom, bunuh orang atau segala macam, itu selalu berlandaskan agama. Apalagi mereka mengatakan jihad fisabilillah. Yang namanya teroris tidak mengatakan seperti itu. Adapun yang namanya khawarij, segala tindakan yang mereka lakukan yang sifatnya itu menyerang pemerintah ya, fisik misalnya, itu mereka menganggapnya li'ala'i kalimatillah, karena menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka menganggapnya sebagai jihad. Berbeda. Kemudian juga yang namanya teroris, mereka tidak selalu menganggap bahwa tindakan itu benar. Kadang-kadang teroris itu mereka sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Berbeda dengan khawarij, mereka meyakini betul 100% bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar karena Allah, karena ingin menegakkan agama Islam. Berbeda ya dengan pandangan mereka yang sesat ya. Kemudian yang namanya teroris, karena memang dia bisa orang Islam dan bisa juga orang yang kebetulan beragama Islam dan bisa juga orang non Muslim, mereka tidak mempunyai manhaj akidah tersendiri. Akan tetapi yang namanya khawarij, mereka sudah punya manhaj dari sananya, meskipun sesat gitu ya. Kemudian yang namanya teroris, sebesar apapun tindakan yang mereka lakukan, selama mereka belum tampak baik dari perbuatan atau perkataannya yang menunjukkan, mengindikasikan bahwa dia itu keluar dari Islam, dia tidak bisa disebut sebagai kafir. Dan insya Allah kalau dia bertobat, Allah akan mengampuninya. Berbeda dengan khawarij, selain menganggap pelaku dosa besar adalah itu sudah keluar dari Islam, dan tuduhan khawarij ini yang sering diluncurkan, yang sering dilancarkan kepada para ulama dan jamaah yang berbeda pendapat dengan salafi atau salafi Yamani atau salafi radikal ini, atau Jamiin atau Madkhaliyin ini, mereka masih dianggap sebagai kelompok Islam. Saya mengutip dari Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya. Di sana ada sebagian ulama yang menganggap khawarij itu masih Islam, ada sebagian yang menganggap sudah keluar dari Islam berdasarkan teks hadis. Ada juga yang tawakuf, yang tidak mengatakan terus terang kekafirannya khawarij, namun mereka mengatakan bahwa dalam khawarij terdapat ciri-ciri kekufuran yang orang kalau melakukan tindakan tersebut bisa saja dia jatuh kepada kekafiran. Ini masalah teroris dan khawarij yang berbeda dan lalu disamakan begitu saja oleh Ustadz Luqman, dan dilekatkan begitu saja yang menuduh tanpa fakta dan tanpa bukti. Itu juga ada di sini saya sebutkan. Itu kepada orang-orang yang para ulama, syuhada, jamaah kaum muslimin yang begitu saja, yang tentu saja sangat menyakitkan, apalagi kalau itu tidak terbukti. Kemudian pada catatan pertama dalam buku beliau yang saya catat, sekiranya buku Ustadz Luqman ini memang ditujukan untuk membantah atau dimaksudkan untuk membantah bukunya Imam Samudra, judulnya tentu dia adalah teroris. Ya, ini saya tulis subjudulnya, judul yang tidak tepat dan bernada memvonis. Tetapi yang dipakai oleh Ustadz Luqman adalah mereka adalah teroris, pakai tanda seru lagi yang sudah bernada memvonis, dan judulnya juga tidak tepat. Mestinya dia, kalau kata yang dipakai adalah tujuannya untuk Imam Samudra seorang. Tetapi kata mereka di sini, tentu ada orang-orang lain. Siapa sebetulnya yang dimaksud oleh
Ustadz Luqman Babdu. Dan ternyata bisa dikatakan Imam Samudra ini hanya batu loncatan. Terungkaplah dalam bukunya Luqman Babdu ini, mereka adalah teroris, nama-nama yang dimasukkan ke dalam barisan khawarij dan teroris, seperti Dr. Safar Al-Hawali, Salman Al-Auda, Said Qutb, Muhammad Qutb, Hasan Al-Banna, Said Hawa, Abdul Aziz Ar-Rantisi, Abdul Azam, Syahid Ahmad Yasin, beberapa orang di antaranya syuhada ya. Itu yang disebut sebagai khawarij. Misalnya saya bacakan kalimat yang ada di buku sini dan saya kutip. Disebutkan bahwa yang namanya Imam Samudra hanya merupakan salah satu korban dari kesesatan pemikiran khawarij global masa kini, dalam kurung neo khawarij, dalam kurung asli dari buku sini, yang telah menghidupkan kembali pemikiran sesat generasi awal khawarij yang dimotori Hasan Al-Banna, Said Qutb, Al-Maududi, Said Awad dan seterusnya. Para ulama disebutin. Kemudian juga disebutkan, kemudian tongkat estafet ini dilanjutkan oleh para Ruwaibidah. Ruwaibidah itu diterjemahkan sendiri oleh Luqman Babdu sebagai orang yang dungu, yang sok berbicara masalah umat. Jadi kalau orang seperti Syekh Ahmad Yasin, seperti Dr. Safra Al-Hawali, Salman Al-Auda, Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali, meskipun ada sedikit yang kontroversial, kalau seperti mereka dicap sebagai teroris, khawarij, Ruwaibidah dianggap orang dungu yang sok tahu berbicara masalah umat, ini sudah musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya kata ulama yang mereka maksud pun, kalau kita buka buku-buku mereka, situs-situs mereka, termasuk mendengarkan kaset-kaset ceramah mereka, kalau mereka menyebutkan fatwa para ulama tentang masalah ini, fatwa para ulama tentang masalah ini, ulama yang dimaksud memang sebagian kita setuju, seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani rahimahumullah, meskipun ada juga yang kita tidak setuju pendapatnya. Itu oke. Sebetulnya mereka memang sering dipakai rujukan. Tetapi lihat, ada nama yang selalu muncul, seperti Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Syekh Yahya An-Najmi, dan seterusnya. Itu yang lebih sering mereka rujuk sesungguhnya. Sehingga jangan heran kalau ada 1, 2 bahkan lebih pendapat dari Syekh Rabi dan Syekh Muqbil misalnya yang bertentangan dengan pendapatnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, yang dipakai adalah pendapatnya Syekh Rabi atau Syekh Muqbil, atau bahkan Syekh Rabi yang paling sering mereka pakai. Meskipun Ustaz Luqman sendiri ini muridnya Syekh Muqbil ya. Para ulama akhirnya jadi dibatasi oleh mereka. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pun itu ya ulama-ulama mereka menurut mereka sendiri. Dan yang tidak sepakat dikatakan sebagai ahlul bid'ah, sesat, khawarij, teroris. Masya Allah, yang benar hanya mereka sendiri akhirnya. Dan itu kalau kita baca lagi dalam tulisan-tulisan mereka, mereka selalu mengajak mempererat ukhuwah, mengajak persatuan. Yang lalu pertanyaan bagaimana mau bersatu kalau dalam ngajak ukhuwah, ngajak bersatu saja yang orang lain itu dijelek-jelekan sedemikian rupa. Semacam politik belah bambu, barangkali itu ada yang diinjak, ada juga yang diangkat. Kemudian catatan yang kedua dalam buku Ustadz Luqman Muhammad Babdu ini juga banyak sekali perkataan, kalimat-kalimat yang tidak santun, tidak beretika, yang sesungguhnya tidak layak disebutkan atau diucapkan oleh seorang muslim. Oke lah, kadang-kadang kalau kita bicara bisa saja kita kepleset. Kalau itu sudah berbentuk tulisan, itu sudah data otentik itu. Berarti seperti itulah orangnya kalau sudah berbentuk tulisan. Kalau orang bicara kadang-kadang kepleset ya, bisa saja zulat tulisan atau zalat tulisan, keseliu lidah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau sudah tertulis, itu sudah ada niat sesungguhnya. Memang seperti itulah karakternya, akhlaknya barangkali memang seperti itu. Saya katakan tidak cocok, tidak layak dilakukan oleh orang mukmin. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan, laisal mu'minu bit-tu'ani walal la'ani walal fahish walal badi. Yang namanya orang mukmin itu bukanlah orang yang suka menuduh, suka mencela, suka berbuat keji dan suka berkata kasar. Kalau kita punya perangai yang seperti itu, kata Nabi, laisal mu'min, bukan orang mukmin, meskipun tidak mutlak demikian ya. Artinya tentu ada kriterianya. Misalnya kata-kata apa yang sering beliau ucapkan, menyebutkan pemikirannya Dr. Safar, Dr. Salman, Muhammad Surur, Syekh Al-Qarni dan sebagainya sebagai pemikiran-pemikiran bejat ya, yang mereka adopsi dari Hasan Al-Banna, Said Qutb, Muhammad Qutb dan lain-lain. Mereka pada hakikatnya adalah khawarij gaya baru, pemikiran-pemikiran bejat. Enggak pantas seorang muslim, apalagi seorang ustaz, mengatakan demikian. Kemudian beliau juga mengatakan Dr. Safar Al-Hawali sebagai provokator, pembual, pengkhayal. Kemudian ulama lain juga beliau katakan sebagai pemikir linglung.
kemudian ada juga ulama yang beliau katakan kekanak-kanakan, bersikap ingusan, pemikirannya cepat, akalnya pendek dan sebagainya. Ini yang dituduh seperti ini bukan orang yang kanak-kanak atau orang berpikiran cepat beneran, tapi para ulama yang betul-betul sudah diakui, buku-bukunya ada, ceramah-ceramahnya yang dikasetkan ada, dan sebagian besar mereka adalah doktor, sebagiannya doktor, sebagiannya diakui sebagai syahid. Kalau dikatakan seperti ini kan musibah, betapa lancangnya lisan seperti itu. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik, atau kalau emang nggak bisa berkata baik, ya sudah, diam saja. Diam itu lebih baik daripada mengatakan perkataan yang tidak baik atau tidak benar. Namun kalau bisa mengatakan perkataan yang baik dan benar, bisa bermanfaat, tentu itu lebih baik daripada diam. Kemudian juga tampak dalam buku ini, bukunya Ustaz Muhammad Babru, ketidaksimpatian beliau terhadap musibah yang derita oleh sesama kaum muslimin. Jadi jangan heran sekarang misalnya kalau di Lebanon saat ini, meskipun terlepas dari Hizbullah diakui memang Syiah Itsna Atsariyah kalau nggak salah ya. Lalu sebagian ulamanya mengatakan jangan membantu Hizbullah atau bahkan rakyat Lebanon, itu jangan terlalu heran-heran banget. Oke lah, kita ketika Ustaz Fauzan SMS saya itu ada ulama, tidak perlu saya sebutkan namanya, dari Saudi, yang mengatakan jangan bantu Lebanon dalam kasus yang sekarang ini, Lebanon Israel. Saya bilang ya sudahlah, anggap saja itu pendapat ulama, kira-kira perbedaan ulama kira-kira seperti itu. Tapi kita jangan terlalu heran dengan yang seperti ini. Yang sebelumnya pun mereka sangat tidak simpati dengan musibah penderitaan yang diderita oleh kaum muslimin yang lain. Lebanon sendiri pun mayoritas umatnya, saya tidak bisa mayoritas barangkali atau mungkin sebagiannya itu juga Ahlussunnah wal Jamaah. Memang Hizbullahnya, Syiah Hizbullahnya ya, tetapi rakyatnya seperti kata Dr. Muhammad Basam, dan juga itu ada di situsnya Syekh Dr. Muhammad Nasir Al-Umar, bahwa korbannya itu kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi meskipun sebetulnya Syiah, sebetulnya kalaupun misalnya Majelis Mujahidin mengirim relawan ke sana, tidak melulu bahwa yang dibantu adalah Syiah yang dari segi akidah berbeda, tapi kaum musliminnya itulah yang dibantu, yang Ahlussunnah wal Jamaah, dan yang dilawan adalah orang-orang Yahudi Israel. Mereka, ini Ustaz Luman Babru dalam bukunya menunjukkan ketidaksimpatiannya kepada kematiannya atau kesyahidannya Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, Syekh Ahmad Yasin, Dr. Abdullah Ar-Rantisi dan sebagainya, termasuk Dr. Abdul Azam, yang dalam kurun sekian lama ya, sampai kira-kira tahun 90-an, terkecuali Syekh Yasin dan Syekh Dr. Ar-Rantisi, itu kesyahidan mereka disebut sebagai asyahid, itu semacam ijma, tidak ada yang mungkin-mungkin. Namun setelah perang Teluk, dan saya sebutkan di sini bahwa fitnah itu memang mutlaknya terjadinya itu pasca perang Teluk, di mana pada saat itu disinyalir ada permainan intelijen yang memang sengaja untuk memecah belah kaum muslimin. Akhirnya muncullah saat itu istilah terkenalnya, meskipun istilah salaf dan salafi sudah ada sebelumnya, muncul pada masa Imam Ibnu Taimiyah yang mengenalkan salafi. Itu mulai tren setelah perang Teluk. Meskipun lalu salafi mereka juga tidak satu kelompok sama, tidak, meskipun mereka juga lalu terpecah-pecah. Ada yang faksinya Syekh Robi ya, dengan Syekh mobilnya, ada Syekh Faleh yang dulu bareng dengan Syekh Robi lalu pecah, kemudian juga ada Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari. Itu mereka juga tidak satu kelompok gitu ya. Di Indonesia pun juga seperti itu. Itu baru muncul permusuhannya itu setelah perang Teluk. Ya, wajar kalau misalnya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengatakan ke Syekh Robi, kenapa kamu baru ngikut-ngikut sekarang? Dulu sejak mereka syahid sampai 20-an tahun kemudian, saya katakan di sini sekitar 23 tahun sejak syahidnya terakhir Sayyid Qutb ya, sampai perang Teluk. Itu nggak ada yang ungkit-ungkit kesyahidan mereka dan kesesatan-kesesatan dalam tanda kutip para tokoh Ikhwanul Muslimin dan Ikhwanul Musliminnya sendiri. Setelah itulah baru kemudian muncul fitnah yang seperti ini dan masih ada sampai sekarang. Kemudian juga
Ini tuduhan-tuduhan dari Al-Ustadz Luqman yang beliau sering menuduh tanpa bukti dan fakta. Dan yang sering kita dengar atau kita baca baik dalam majalahnya, brosur mereka ataupun di internet kalau kita buka, itu kasus syahidnya Syekh Jamilur Rahman rahimahullah di Afghanistan. Mungkin sebagian kawan ada juga ya, kawan yang pernah di Pakistan dan itu dekat dengan mujahidin Afghanistan. Dan itu sesuai dengan yang di buku. Dan juga saya kutip dari mantan jamaah dan bahkan mantan wakilnya Syekh Jamilur Rahman sendiri, Syekh Ghulamullah Rahmati dalam buku ini. Itu Syekh Jamilur Rahman dibunuh oleh oknum. Bahkan bukan hanya dari mereka, yang Dr. Salman Al-Audah yang serakidah adalah Salafi ya, juga mengakui bahwa itu yang membunuh adalah oknum. Seseorang datang pada hari Jumat menemui Syekh Jamilur Rahman, dan ini juga diceritakan oleh Syekh Mobil dalam buku tentang Syekh Jamilur Rahman, meskipun konklusinya menuduh Ikhwanul Muslimin juga ya. Diceritakan bahwa waktu itu orang itu menemui, dan memang Syekh Jamilur Rahman ini beliau tidak menutup pintu kepada siapapun, ahlan wa sahlan bagi yang mau menemui. Lalu ternyata orang ini begitu seolah-olah mau berpelukan, ngeluarin pistolnya lalu ditembak. Ada yang mengatakan ditembak sekali kena kepalanya langsung meninggal, ada yang mengatakan menembak beberapa kali baru Syekh Jamilur Rahman meninggal. Kemudian yang menembak ini dia lari ke mobilnya, tapi dia sebelum sampai ke mobil dia sudah mati sebelum sampai di mobilnya udah ketembak oleh pengawal Syekh Jamilur Rahman dan dia mati. Dan orang yang ada 2 orang di dalam mobil yang mengantarkan lalu kabur gitu ya. Ini oknum. Lalu dikatakan bahwa Syekh ini hanya sebagian kecil saja, Ustadz Luqman Ba'du ini di antara mereka. Syekh Mukbil juga begitu, dan beliau juga mengutipnya dari Madarikun Nazar fi Siyasah punya Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, yang beliau mentahdir Syekh Faleh, lalu sama Syekh Faleh gantian ditahdir lagi. Ya biasalah kalau soal tahdir mentahdir itu ya bagi mereka ya. 2 menit lagi. Intinya begitu. Lalu muncullah konklusinya Ikhwanul Muslimin bersekongkol di Afghanistan untuk membunuh Syekh Jamilur Rahman. Tuduhan seperti ini. Dan masih ada lagi ya 13 tuduhan yang saya taruh di sini, itu baru contoh. Masih ada lagi tuduhan-tuduhan yang lain yang tidak saya sebutkan. Kemudian lagi kedustaan-kedustaan beliau ya. Memang kasusnya dalam satu hadis memang masalah iftiraqul ummah yang menjadi 73 kelompok, yang satu masuk surga, yang 72 sesat masuk neraka. Di dalam buku ini saya mengatakan, saya tidak mengkritisi masalah sahih dhaifnya hadis tersebut. Tetapi saya mengkritisi bahwa Ustadz Luqman ketika menyebutkan sejumlah ulama yang mengatakan mensahihkan, ternyata dalam bukunya yang dimaksud setelah saya baca, para ulama ini ternyata tidak mensahihkan. Sebagian mendiamkan, sebagian mengatakan hasanul gharib. Tidak sampai derajat sahih seperti yang dikatakan oleh Ustadz Luqman. Padahal Ustadz Luqman berkali-kali mengatakan dalam bukunya yang namanya Ruwaibidah, Ahlul Bid'ah, Ahlul Ahwa, Khawarij, teroris, itu mereka selalu mencatat nama para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk memutarbalikkan perkataan ulama dan untuk menyesatkan umat. Ternyata beliau sendiri juga sama seperti yang beliau katakan, tidak berbeda. Masih ada beberapa catatan-catatan lain sesungguhnya, dan kedustaan-kedustaan beliau, termasuk juga bagaimana beliau menyamakan jihad dengan teror, syuhada dengan teroris, kemudian bagaimana beliau tampak sekali tidak menghargai pendapat orang lain, bagaimana beliau merasa dirinya dan kelompoknya yang paling benar dengan berbagai tuduhan dan klaim yang macam-macam. Itu bisa dibaca dalam buku ini insyaallah, dan nanti mungkin juga bisa ditanya jawabkan. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau waktunya agak kelebihan, mudah-mudahan pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan fillah, kalau kita membaca buku tadi itu kesannya terfokus kepada penulis yang ada atau para sahabat-sahabatnya yang ada di wilayah timur. Ya, kesan seperti itu, tetapi sebetulnya tidak ya. Kita juga akan menyamaratakan karena saya lihat pada permasalahan-permasalahan yang mendasar sama.
ya, antara blok barat dengan blok timur. Walaupun di antara mereka sendiri sebutnya ada perpecahan, ada ketidakakuran. Saya tidak tahu ketidakakurannya ini karena memang terjadi karena kesesatannya atau karena beda pendapatan, anak nggak tahu. Tapi yang jelas tidak akur dua kelompok ini, walaupun secara manhaj dan pemikiran serta keyakinannya itu hampir menyeluruh sama. Kalaupun ada satu dua yang berbeda. Jadi saya nanti akan memukul rata seperti itu. Walaupun mungkin ada satu dua orang yang terselamat dari serangan yang coba saya bangun, ya, karena mereka sesungguhnya tidak seperti mereka. Ini ikhwan, ya. Jadi sebetulnya apa yang digaungkan oleh mereka tentang salaf itu sebetulnya tidak ada bukti yang kuat mendukung perkataan mereka itu sebagai salafi. Itu umat yang sekarang terjebak masuk di dalam lingkarannya itu hanya terperangkap yang lalu tidak pernah dikasih kesempatan pintu untuk keluar, sehingga apa yang disampaikan itu selalu dianggap benar. Dan metode-metode mereka yang sebetulnya, ya, kalau kita kembali kepada sejarah, jadi mereka sebetulnya ketika melemparkan tentang Khawarij kepada pihak yang lain, sebetulnya justru mereka itu berada pada posisi yang sebenarnya mereka tuh Khawarij. Dan nanti kita kasih bukti-bukti secara ilmiah. Dan juga di samping itu juga mereka punya keyakinan gitu loh, sebagai Khawarij juga Murji'ah, bahkan juga madhab-madhab akidah yang lainnya. Tetapi Murji'ah sejauh yang saya baca, yang saya lihat, itu lebih dominan ketimbang Khawarijnya. Dan kedua kelompok ini dahulu oleh salafus soleh itu dikafirkan akhi fillah. Kenapa kita sekarang itu nggak berani mengatakan semacam itu? Karena satu, memang hukum yang ada tidak tegas, sehingga setiap orang yang melakukan sesuatu yang sebetulnya dia sudah mencapai batasan-batasan yang dahulu pada zaman salafus soleh itu mereka tidak selamat. Mereka itu langsung dieksekusi di lapangan. Cuma permasalahannya kita kan tidak pernah, sehingga apapun bahaya ucapan mereka selalu akan bisa melaksanakan dan menyampaikannya kepada umat. Itu persoalannya. Bukan berarti lalu perbuatan mereka sebetulnya sudah keluar dari ajaran Islam. Ini yang saya tegaskan kepada ikhwan. Jadi sejak pertemuan kali ini, ya, antum dan kepada ikhwan-ikhwan yang masih menggunakan kata-kata salafi mesti dirubah, karena tidak tepat dan tidak punya bukti mereka mengaku salafi, karena akidahnya jauh berbeda. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau salafus soleh itu yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan dia melaksanakan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak menyimpang. Makanya disebut Ahlussunnah wal Jamaah, karena dia mutamassikuna bis sunnah, ya kan, wa yajtami'una 'alaiha, dan benar dalam mengamalkan itu. Sehingga setiap ada kelompok-kelompok yang ternyata berbeda, mereka akan diponis, termasuk kelompok yang sebetulnya berada di luar Ahlussunnah wal Jamaah, kelompok yang berada di luar Alkitab was Sunnah. Cuma biasanya ini taktik ya Khawarij. Jadi supaya memantapkan kepada jamaahnya, lalu dilemparkanlah seakan-akan kelompok yang di luar mereka itu ahlu bid'ah, supaya kelompoknya merasa mantap. Seperti itu ikhwan. Ini taktik-taktik seperti ini. Kemudian yang telah terperangkap tidak pernah dikasih kesempatan untuk ngaji ke tempat yang lain, sehingga kesesatan-kesesatan yang begitu melekat kepada mereka justru dimodifikasi seakan-akan itu kebenaran. Ini yang terjadi. Maka saya bersyukur antum bisa menghadiri ke tempat ini, bukan saya berlebih-lebihan. Mudah-mudahan antum yang termasuk dijaga akidahnya, termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terjebak apa yang mereka klaim sebagai salafus soleh, padahal mereka bertentangan. Dan saya sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kalau anda mengatakan sebagai salafus soleh, tolong satu orang salaf yang kayak model anda. Sampai sekarang tidak mampu untuk membuktikannya. Satu orang saja, jangan dua, kebanyakan. Seperti itu ikhwan, tidak mampu. Tidak mampu ikhwan. Kebohongan-kebohongan mereka itu nyata sebetulnya. Bahkan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh para masayikhnya. Dan kebohongan ini bukan sesuatu yang aib bagi mereka. Ternyata menjadi hobi. Sampai dia
bohong-bohongkan, mengambil pendapat Ibnu Taimiyah. Ternyata ketika di cross check tidak ada seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika mereka mengambil pendapat Ibnu Katsir tentang Tartar, anak cross check kepada buku yang aslinya, ternyata tidak ada. Sehingga masyayikh mereka itu sebetulnya pernah mendapat peringatan agar bertaubat, dan kaum muslimin yang sudah tersesat akibat meriku mereka dan jamaah yang ada cepat bertaubat. Seperti itu mendapat peringatan-peringatan. Makanya juga saya kadang-kadang heran ada tempat-tempat yang masih mengizinkan kelompok ini untuk taklim di tempat itu. Coba saya akan menerangkan tentang kalau mereka Khawarij itu seperti apa. Ikhwan, kalau kita bicara Khawarij ini sebetulnya pada zaman Rasulullah sudah ada sifat-sifatnya. Ada sifat-sifat itu, lalu sifat-sifat ini teraplikasikan pada saat terjadi perang Siffin antara Ali dan Muawiyah dengan at-tahkimnya. Itu kan muncul reaksi adanya penamaan Khawarij. Tapi sifat itu ada, seperti yang dikatakan oleh ada namanya Abdullah bin Huwaisarah ya. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ittaqillah." Coba, Rasulullah disuruh takwa kepada Allah, padahal tidak ada orang yang lebih bertakwa kepada Allah selain Rasulullah, masih disuruh. Juga dalam hadis yang lain, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, mengatakan, "Ya Rasulullah, i'dil, beradillah kamu." Seperti itu. Idalam adil man ya'dil. Kalau saya tidak berbuat adil, siapa yang manusia yang bisa berbuat adil? Rasulullah disuruh berbuat adil. Nah, sifat-sifat ini itu kan sifat pemberontak, sifat yang sebetulnya mencari celah-celah untuk melegalkan agar dia bisa melakukan satu tindak teroris. Seperti itu. Ya. Ini sifat Khawarij. Lalu terjadilah pada zaman Ali. Zaman Ali ini mereka keluar disebabkan karena Ali katanya tahkim. Karena tahkim itu adalah hukum buatan manusia, bukan hukum buatan Allah, dengan jargon-jargonnya yang sering membuat Al-Quran. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini yang dipakai Khawarij. Tetapi karena Khawarij itu bodoh, ikhwan. Khawarij itu bodoh, dan termasuk Salafiyun pun juga saya katakan dia bodoh, ikhwan. Bodoh betul. Kalau pinter nggak terjebak dalam kondisi semacam itu. Seperti itu. Jadi menggunakan ayat-ayat Al-Quran tetapi tidak tahu maksud yang dikehendaki oleh Al-Quran. Ini persoalannya. Sehingga mereka sering justru yang diperintahkan oleh Rasulullah mereka tentang habis-habis. Yang kadang-kadang biasa-biasa saja malah diwajibkan. Contoh yang kecil, kalau antum pakai celana nggak setengah betis, walaupun antum katakanlah jenggotnya 2 meter, ibadahnya hebat, jidatnya hitam, nggak disebut salafi karena model celana. Coba antum bayangkan otak mereka tuh di mana. Ini anak sebetulnya kalau baca buku Ustadz ini Abdul ini nggak tega ngomong begini karena metodenya lembut sekali. Jadi anak tipikal anak nggak model begitu. Tapi tidak apa-apalah supaya menekan dan menyentuh kolbu antum. Ya, anak dibuat sedemikian rupa karena anak juga tidak ada maksud yang lain, cuma ingin membenarkan. Walaupun dalam penyampaian ini ada pihak mungkin yang merasa tergeserkan atau termasak terpojokan, dan itu memang tidak akan terjadi semacam itu. Tetapi niat tujuan yang asli sendiri adalah untuk menyampaikan kebenaran. Dan orang kalau tahu kebenaran nggak usah takut. Diajak debat oke, dan itu sifat Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu terkenal benarnya, terkenal hebat mempertahankan Al-Quran dan Sunnah karena paling hebat menghadapi semua kelompok-kelompok yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah juga ngaku Sunnah al Jamaah karena dia kembali kepada Quran dan Sunnah. Khawarij juga begitu. Kemudian Mu'tazilah dan Murji'ah juga demikian. Tetapi permasalahannya aplikasinya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan Ahlussunnah, dia mengaku semacam itu cocok, Pak, tepat. Ya, jadi karena kebodohannya. Nah, lalu akhirnya Ali menyampaikan kepada Khawarij tentang debat itu, bahwa tahkim itu adalah ajaran Al-Quran, bukan buatan manusia.
Kalau Allah mengizinkan ketika ada orang suami istri itu bertengkar untuk didamaikan, satu pihak mengambil pembelanya, katakanlah demikian, hakamnya, di pihak istri pun demikian. Kalau yang urusan rumah tangga semacam itu dibolehkan, bagaimana tentang urusan yang nanti akan menumpahkan darah kaum muslimin? Masa tidak dibolehkan? Ya kan, dalam surat An-Nisa ayat 35 kan demikian, fab'atsu hakaman min ablihi wa hakaman min ahliha, itu dibolehkan. Bagaimana dengan perkara yang lebih besar? Tentu lebih diutamakan, lebih dibolehkan. Dan singkat cerita, akhirnya Khawarij tidak bisa berbuat apa-apa, dan Abdullah bin Abbas berhasil menyelamatkan Khawarij, ya, orang-orang yang tadinya sudah keluar dari pasukan Ali, kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Sekitar 4.000, karena jumlahnya waktu itu 8.000. Itu bisa diselamatkan oleh Abdullah bin Abbas dengan argumentasi, diskusi, dan debat dengan Khawarij itu. Walaupun ada sebagian orang yang nyeleneh-nyeleneh, yang masih dia termasuk yang tidak ikut masuk kepada atau yang tobat itu, dia berteriak-teriak mendengarkan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Lalu Ali mendengar perkataan ini, iya, kalimatul haq yuradul bihal batil, kalimatnya benar dalilnya, tetapi tujuannya dibelokkan. Persis kayak orang-orang salafi, pakai dalil tapi maksudnya dibelokkan, Pak, tidak sesuai dengan tujuan Al-Quran itu sendiri. Ini banyak. Dan saya bukan takabur, kalau seandainya saya dikonfrontirkan dengan mereka berhadap terbuka, saya siap, Pak, untuk